Pada 17 Agustus tahun 45, Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Akan tetapi, intoleran dan perundungan menantang. Intoleransi dapat muncul di berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, agama, serta politik, dengan peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Intoleransi dapat menyusup dan menghancurkan kita dari konteks terkecil, seperti sekolah, dan tindakan paling nyata dari intoleransi di sekolah adalah perundungan atau bullying. Berdasarkan data dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ditemukan adanya 37.000 lebih pengaduan kekerasan terhadap anak. Dan untuk perundungan, baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan. Ini semua adalah akibat dari benih intoleransi yang ditanamkan kepada kita sejak di bangku sekolah. Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta terhadap perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tingkat intoleransi beragama mahasiswa Indonesia mencapai 30,16%. Ketentraman masyarakat Indonesia juga diganggu oleh kehadiran organisasi masyarakat intoleransi dan anti-Pancasila yang cenderung membawa pecahan ke dalam masyarakat dan bisa saja menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Indonesia. Lalu, apa penyebab dari semua masalah ini, terutama penyebab intoleransi beragama di Indonesia? Penyebab dari intoleransi beragama di Indonesia disebabkan oleh adanya pemahaman agama yang tidak tuntas. Charles Kimball, penulis dari buku When Religion Becomes Evil, berpendapat bahwa memahami agama secara sempit dengan mengabaikan pendapat lain merupakan sumber dari permasalahan. Dan semua ini diperkuat dengan adanya globalisasi dan perkembangan media sosial. Sikap toleransi dan anti perundungan merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beraneka macam suku, bahasa, dan kebudayaan. Akan tetapi jika kita lihat sekarang, dengan suku, bahasa, dan kebudayaan yang bertahan sampai sekarang, yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita, bukankah bisa dilihat bahwa nenek moyang kita merupakan warga negara yang penuh dengan toleransi dan anti perundungan? Makanya suku, bahasa, dan kebudayaan tersebut bisa bertahan sampai sekarang. Terlebih lagi, ramah merupakan identitas nasional di mata dunia. Bukankah itu juga merupakan bukti bahwa Indonesia sejak dulu merupakan negara yang penuh dengan toleransi dan anti perundungan? Bukti sejarah yang bisa kita lihat adalah peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pemuda pada saat itu yang terdiri dari berbagai kalangan bertekad untuk menyusun Sumpah Pemuda dengan pegangan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kita juga bisa melihat peristiwa perubahan sila pertama Pancasila pada tahun 45 oleh Bapak Wahid Hasyim, seorang tokoh ulama yang ikut merumuskan Pancasila, mendukung perubahan sila pertama Pancasila hanya semata-mata untuk persatuan bangsa, di mana perubahan tersebut berasal dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia sebelum proklamasi sudah merupakan masyarakat yang penuh dengan toleransi dan anti perundungan. Apabila saya ditanya Pancasila versus intoleransi dan perundungan, siapakah yang akan menang? Maka saya menjawab Pancasila. Sebuah survei yang dilakukan oleh LSI menunjukkan sebanyak 66,4% warga negara Indonesia mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia, bukan warga etnis atau suku tertentu maupun agama tertentu. Mari kita sebagai warga Indonesia menjadi insan Pancasila yang menghargai sesama, anti intoleransi dan anti perundungan.